Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kiat-kiat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang hidayah Allah berarti kita membahas perkara yang sangat besar. Karena hidayah Allah ini adalah kebutuhan mendasar setiap manusia. Hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah sebab utama mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah puncak seluruh kebaikan. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia adalah orang yang paling beruntung. Dan siapa yang dijauhkan, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang-orang yang paling merugi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan kepada kita ada 4 tingkatan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
tingkatan hidayah yang pertama adalah hidayah umum. Nah, hidayah umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk agar mereka bisa bertahan hidup. Allah memberikan hidayah kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, bagaimana cara mereka mendapatkan makanan, cara mereka mendapatkan minuman, cara mereka bisa membuat rumah tempat tinggal. Ini semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu kepada mereka sehingga mereka bisa bertahan hidup. Nah, hidayah umum ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Ya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan, yang menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan takdir masing-masing makhluk, dan yang memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, petunjuk atau hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hidayah kepada seluruh makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Kemudian tingkatan hidayah yang kedua adalah hidayah ilmu, yaitu hidayah berupa penjelasan. Hidayah berupa penjelasan tentang apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah ilmu ini Allah berikan kepada manusia melalui perantara para nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan rasul adalah para dai yang menyeru manusia agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama anta munzir wa likulli qaumin hadin." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang pemberi peringatan. Dan bagi setiap-tiap umat ada orang yang memberikan hidayah. Nah, hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hidayah ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Ya, dan hidayah ilmu ini ya Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga ini adalah hidayah taufik, ya, dan ilham. Nah, hidayah taufik dan ilham ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan hidayah taufik ini adalah hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu. Nah, hidayah taufik ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan hidayah taufik ini adalah orang-orang pilihan. Ya, karena yang memberikan taufik hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap nabi dan rasul pun tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang mereka ya cintai. Jadi hidayah taufik ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim." Allah menyeru manusia ke Darussalam, ke surga, dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Nah, jadi hidayah taufik ini adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada setiap makhluk pun yang memiliki hidayah taufik ini. Ya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada pamannya yang dicintainya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta,
walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, taufik kepada orang yang kau cintai, ya, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah, taufik kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan hidayah yang keempat adalah hidayah di akhirat. Nah, hidayah di akhirat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayah bagi orang-orang yang beriman untuk memasuki surga. Hidayah yang kedua adalah hidayah bagi orang-orang kafir untuk memasuki neraka. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, kedua hidayah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, penghuni surga, mereka memuji Allah dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk ke dalam surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberikan kami petunjuk. Nah, yang dimaksud dengan hidayah di dalam ayat ini adalah hidayah bagi orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hidayah bagi orang-orang kafir untuk memasuki neraka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 22 sampai 23. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Usyurul ladzina zalamu azwajahum wa makanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Nah, inilah tingkatan-tingkatan hidayah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nah, apa kiat-kiat bagi kita yang ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Nah, kiat yang pertama adalah berdoa, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa, memohon hidayah kepada Allah ini adalah sebab yang paling utama untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, Ya ibadi innakum dhalun illa man hadaituhu fastahduni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua ini tersesat. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya, oleh sebab itu, berdoa memohon hidayah ini hukumnya wajib bagi setiap hamba. Ya, bagi setiap muslim minimal meminta hidayah kepada Allah ini 17 kali di dalam salat 5 waktu. Ya, di dalam surat Al-Fatihah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami ya hidayah untuk mendapatkan jalan yang lurus. Ya, jadi kita harus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebutuhan kita akan hidayah ini adalah kebutuhan yang paling urgen sekali. Tidak bisa digantikan posisinya dengan yang lainnya. Ya. Nah, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang isinya adalah permohonan hidayah kepada Allah. Ya, di antaranya adalah di dalam doa kunut, sholat witir. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah ya agar termasuk di antara orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Ya. Kemudian juga doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, penjagaan diri, ya, iffah, dan juga ya kekayaan hati, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya, yang isinya adalah memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua adalah dengan kita tadabbur. Nah, tadabbur ini ada 3 macam. Yang pertama adalah tadabbur Al-Qur'an, yaitu dengan memahami ya, kemudian juga memikirkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an, memahami, ya, kemudian juga mengamalkan Al-Qur'an, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam, ya, Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullah taala, beliau mengatakan min makaidi syaitan tanfiruhu ibadallah min tadabburil Qur'an li'ilmihi annal huda waqi'un inda tadabbur. Ya. Jadi di antara bentuk tipu daya setan adalah menjauhkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari tadabbur Al-Qur'an. Karena setan tahu bahwa hidayah Allah ini didapatkan dengan tadabbur. Jadi salah satu, ya, tujuan diturunkannya Al-Qur'an, ya, adalah agar Al-Qur'an ini ditadaburi. Jadi hendaknya kita luangkan waktu untuk kita membaca Al-Qur'an. Ada waktunya kita mentadaburi Al-Qur'an. Ada waktunya kita, ya, mengajarkan Al-Qur'an. Berikan masing-masing porsinya, ya, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur ini jauh lebih baik daripada kita membaca tanpa tadabbur, ya. Karena dengan tadabbur, ya, kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan dengan kita paham, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah tadabbur alam. Nah, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam semesta yang kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, ya, ini semua harus kita tadabburi, ya. Kita renungi, kita pikirkan, kita perhatikan, kita pahami. Ya, siapa yang mentadaburi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memahami bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memahami kebesaran nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memahami keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia pun akan mengetahui betapa besarnya, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentadaburi alam. Ya, di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, ya, bagi orang-orang yang mentadaburinya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mentadaburi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat Allah ini amat sangat banyak, tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jadi kesibukan yang tidak akan pernah terputus ini adalah menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik nikmat yang kita sadari, nikmat yang tidak kita sadari, nikmat yang besar, nikmat yang kecil, ya. Nikmat yang sudah berlalu, ya. Nikmat yang sedang kita rasakan. Sangat banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada satu nikmat pun yang dimiliki oleh setiap manusia kecuali semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dalam setiap zikir pagi petang, ya, kita, ya, mengucapkan, ya, Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya. Tidak ada setiap manusia pun ketika memasuki waktu pagi, ya, dari nikmat yang ia rasakan kecuali semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagi Allah segala puji dan kita wajib mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan tadabbur nikmat, kita memikirkan, kita memahami, ya, betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya, karunia Allah yang tidak terhingga, ya, sangat-sangat banyak, melimpah, ya, bagi setiap manusia. Nah, ini semua harus kita renungkan, ya, agar semakin, ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, barang siapa yang mentadaburi nikmat Allah, maka dia akan semakin mengenal betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan merutinkan tadabbur nikmat, dia akan semakin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pada Allah? Jika kalian bersyukur, ya, maka tentu pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, ya. Akan tetapi, ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, maka tentunya azab Allah ini amat sangat pedih. Nah, 3 macam tadabbur ini, ya, tadabbur Al-Qur'an, tadabbur alam, tadabbur nikmat, jika dilakukan secara kontinu, ya, ini akan mendorong seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cinta kepada Allah. Dia akan takut hanya kepada Allah. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita rutinkan, ya. Harus ada waktu bagi kita untuk tadabbur Al-Qur'an, tadabbur alam, dan tadabbur nikmat. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kiat yang ketiga adalah dengan mencari ilmu. Ya, jadi kalau kita ingin masuk surga, ya, cara yang paling cepat, ya, cara yang paling cepat untuk sampai ke surga ini adalah dengan mencari ilmu. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh, ya, seorang Imam Ibnu Rajab, ya. Beliau mengatakan, ya, sesungguhnya menuntut ilmu ini jalan yang paling ringkas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, ya, bahwa di antara hidayah Allah ini adalah hidayah di akhirat kelak, yaitu hidayah berupa hidayah untuk sampai ke surga bagi orang-orang yang beriman. Ya, inilah, ya, di antara kiatnya yaitu dengan mencari ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, yang dimaksud dengan Allah mudahkan jalan menuju surga, gitu ya. Yang pertama adalah siapa yang mencari ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya, ya, ilmu-ilmu yang lain jika dia mengamalkan ilmunya, ya, sehingga ilmunya semakin bertambah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, ya. Siapa yang berjihad di jalan kami dengan mencari ilmu, mengamalkan ilmu, maka kami akan berikan ilmu yang lain yang belum ia ketahui. Sehingga ilmu yang ia dapatkan dan ia amalkan ini mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin bertambah usia, ya, ilmunya semakin bertambah banyak, ya. Rasa takutnya kepada Allah pun semakin bertambah. Sehingga inilah yang mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kiat yang keempat, ya, agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu takwa? Ya, takwa ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena, ya, mengharapkan balasan surga dari Allah, ya. Dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Inilah takwa, ya. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Qur'an ini, ya, mengandung ilmu yang benar, mengandung ilmu yang meyakinkan. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Ya.
Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha benar. Ya, semua apa yang ada di dalam Al-Quran ini adalah ilmu. Semua yang ada dalam Al-Quran ini adalah kebenaran. Ya, nah barang siapa yang dia memahami Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, ya, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hidayah bagi setiap manusia. Ya, hanya saja ya yang benar-benar mendapatkan manfaat, yang benar-benar mendapatkan pelajaran dari Al-Quran ini hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sebab yang keempat adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya tawakal ini bukan berarti dia berpangku tangan. Ya, tapi tawakal yang benar adalah dia berusaha dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang tepat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia usaha dengan usaha yang benar, dia berdoa kepada Allah, dia memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi penolongnya. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pelindungnya. Ya. Nah, tawakal ini adalah sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah di antara kiat-kiat ya agar kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kiat yang pertama adalah dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa memohon hidayah, karena hidayah ini adalah milik Allah. Ya, dan hidayah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan tadabbur. Ya, baik itu tadabbur Al-Qur'an, tadabbur alam, tadabbur nikmat, yaitu dengan memahami, ya, memikirkan ya Al-Qur'an, memahami, memikirkan alam semesta yang Allah ciptakan ini. Kemudian memikirkan ya, memahami nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dengan mencari ilmu. Ya, tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ya, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Kemudian yang keempat adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah ya, karena mengharapkan balasan surga dari Allah, meninggalkan larangan Allah karena takut neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah dengan bertawakal, ya, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah setelah dia berusaha dan berdoa ya secara maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.